Halo, jumpa lagi di Musila. Kali ini Musila akan menjelaskan sederhana. Nah, pernahkah kalian mencoba menambah air menggunakan katron? Bagaimana jika kita menambah air secara langsung tanpa katron? Tentunya pasti akan lebih berat ya. Jadi di sini katron merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana. Apa sih itu pesawat sederhana? Mari kita bahas. Nah, pesawat sederhana merupakan alat yang memudahkan manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun kerja. Di sini alatnya dibuat dengan bentuk sederhana. Nah, apa saja macam-macam pesawat sederhana? Di sini diantaranya yaitu tuas atau pengungkit. Contohnya jungkat-jungkit. Kemudian ada katrol, kemudian ada bidang miring, dan juga ada roda gigi, atau biasanya kita sebut dengan gear. Nah, sebelum kita membahas tentang pesawat sederhana, ini penting diingat oleh kalian. Kita harus mengingat tentang rumus gaya, karena nanti rumus gaya di sini sering dipakai untuk menyelesaikan contoh soal penyelesaian pesawat sederhana. Nah, gaya sendiri rumusnya adalah F sama dengan M kali A, atau massa dikalikan percepatan. Hanya saja di sini yang biasanya digunakan adalah gaya berat. Contohnya berat badan kita, kemudian nanti ada diketahui berat badan dari mobil, atau mungkin berat badan dari suatu beban. Seperti itu. Nah, gaya berat ini sama dengan gaya biasa, hanya saja lambangnya itu berbeda dan percepatannya yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Sehingga di sini gaya berat itu persamaannya adalah W sama dengan M kali G. W ini adalah gaya berat. Nah, bisa dibedakan dengan usaha. Usaha itu juga lambangnya adalah W tetapi huruf besar, sedangkan gaya berat adalah W-nya kecil. Nah, kemudian di sini gravitasi, ya, gravitasi itu kalau tidak diketahui kita anggap sebagai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kenapa digunakan gaya gravitasi? Nah, kita berpijak di bumi ini, semua benda itu pasti terkena gaya percepatan gravitasi bumi, sehingga percepatannya bukan dilambangkan A tapi dilambangkan dengan G. Nah, kita akan membahas tentang kelompok tuas, ya, salah satu macam dari pesawat sederhana. Nah, tuas ini nanti ada bagian-bagiannya, diantaranya yaitu titik tumpu. Bisa kalian lihat titik tumpu itu di gambar sini dilambangkan 0, ya, atau tempat tumpuan, sebagai tempat tumpuan. Nah, kemudian ada titik beban. Titik beban di sini biasanya diletakkan suatu beban. Nah, titik beban ini dilambangkan dengan W, ya, W kecil. Kemudian ada titik kuasa. Di sini titik kuasa kita lambangkan dengan F, di mana F itu adalah gaya yang akan kita berikan, ya, atau kerja yang akan kita lakukan. Contohnya kita akan melakukan mengangkat batu ini. Tuh. Nah, ini adalah gayanya, letaknya di sini, di F. Kemudian ada lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasa itu merupakan jarak antara titik tumpunya dengan titik kuasanya, ya, atau F-nya ini. Sedangkan lengan beban adalah jarak antara titik tumpunya O dengan titik bebannya W. Berarti ini seperti itu. Nah, dari bagian-bagian ini nanti akan kita bisa peroleh persamaan, ya, W, ya, W dikalikan lengan beban
Jadi atau beban dikalikan lengan beban sama dengan itu gaya kuasa dikalikan lengan kuasa. Nah, ini berarti dalam keadaan seimbang. Kalau misalkan W-nya 1, F-nya 1, LB-nya 1, LK-nya 1 sama. Di sini berarti dia dalam keadaan seimbang. Otomatis nanti pengungkitnya itu datar, ya, tidak ada berat sebelah. Nah, karena namanya pesawat sederhana, berarti kan dia tujuannya untuk mempermudah atau memperingan. Jadi yang harusnya kita tenaganya banyak dikeluarkan, karena menggunakan pesawat sederhana, maka energi atau tenaga yang kita keluarkan hanya sedikit. Nah, untuk mengukur berapa besarnya keuntungannya, ya, jadi kita menggunakan keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini merupakan angka yang digunakan untuk mengetahui berapa kali sih alat ini dapat menggandakan gaya. Jadi agar bisa mengangkat si beban. Jadi kita hanya membutuhkan sedikit gaya, terus gayanya ini digandakan agar bisa mengangkat si beban. Keuntungan mekanis ini ada persamaannya untuk tuas, yaitu di sini bisa menggunakan rumus berat beban, ya, dibagi dengan gaya kuasa atau gaya yang kita berikan, atau kita juga bisa menggunakan persamaan lengan kuasanya dibagi lengan bebannya. Nah, ini kita peroleh dari mana? Sama aja dari persamaan yang sini, ini dilihat. Nah, ini kan tinggal kalau kita pindah ruas, ya, LB-nya kita pindah ke W, berarti jadinya kali, sama W kali LB. F-nya kita pindah ruas, pindah sisi, berarti F kali LK, jadinya persamaan ini. Nah, jadi tidak usah bingung dari mana keuntungan mekanis itu berasal. Kalau lupa, cukup ingat-ingat si rumus 1 ini. Itu untuk tuas. Sedangkan tuas ada beberapa tipe, ada 3 tipe ya. Untuk tuas tipe pertama, ini cukup kalian ingat, titik tumpunya ada di tengah-tengah titik beban dan titik kuasa. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, titik tumpu di mana? Titik tumpu di tengah-tengah dari beban dan juga gaya kuasa yang akan kita berikan. Nah, contoh dari tuas tipe pertama itu apa saja? Contohnya adalah gunting, tang, timbangan, papan, jungkat-jungkit. Coba, mari kita lihat lebih mendalam. Di manakah titik tumpu dari gunting? Yap, kalian bisa lihat di gambar di sini, titik tumpunya adalah pada persilangan. Kemudian di situ ada kayak skrupnya gitu ya, kayak penguncinya untuk di sini tempat gunting itu bisa saling bertemu ya, sisi satu dengan sisi lainnya. Nah, bebannya di mana? Ya berarti di bagian depan, di tengah-tengah ketika kita menggunting itu adalah bebannya. Lalu kuasanya mana? Ya, kuasanya adalah tempat tangan kita untuk memberikan gaya ya, gaya untuk menggunting. Nah, gunting dan tang hampir sama, hampir mirip ya. Untuk timbangan. Nah, timbangan ini di mana titik tumpunya? Pastinya titik tumpu ada di tengah-tengah. Ini adalah titik tumpu. Lalu bebannya di mana? Nah, bebannya bisa di salah satu sisinya, mau sisi kiri atau kanan. Nah, ketika misalkan di kanan bebannya, otomatis nanti kuasanya ada di bagian kiri, sebaliknya. Nah, kenapa? Ya, ini untuk menyeimbangkan. Jadi kita bagaimana cara menyeimbangkan beban ini biar setara, maka seberapa besar gaya kuasa yang harus diberikan, seperti itu. Kemudian ada papan jungkat-jungkit. Nah, ini papan jungkat-jungkit, titik tumpunya di mana? Ya, benar, ada di sini. Ini tiangnya, tiang penyangga jungkat-jungkitnya. Kemudian bebannya di mana? Sama dengan timbangan, ada di salah satu sisinya. Nah, ini bisa dilihat di salah satu sisi ini ada yang lebih panjang, satunya ada yang lebih pendek. Nah, ini nanti ketika ada soal itu biasanya kita
bisa tahu bagaimana kalau titik tumpunya ini digeser mendekati beban. Apakah nanti gayanya lebih ringan atau lebih berat? Nah, seperti itu. Nanti kita langsung ke contoh soal aja, tapi kita bahas ke tuas tipe kedua terlebih dahulu. Oh, ini soal dulu. Maaf. Kita langsung ke soal. Contohnya seperti ini. Suatu balok dengan massa 20 kg ya, diletakkan pada salah satu ujung jungkat-jungkit ya. Nah, jaraknya dari titik tumpu jungkat-jungkitnya itu 1 meter. Jika panjang ujung lainnya diberikan gaya, sisi lainnya diberikan gaya sebesar 50 Newton. Nah, agar jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang, berarti biar rata, berapakah panjang lengan kuasanya? Nah, ini kita bisa selesaikan dengan seperti ini. Nah, diketahui masanya 20 kg. Lengan beban ada di mana? Ada di sini 1 meter. Kemudian gaya kuasanya 50 Newton. Yang ditanyakan adalah LK di sini ya. Nah, dijawab rumusnya kan W dikalikan LB ya, W kali LB sama dengan F dikalikan LK. Nah, W itu satuannya harusnya Newton, tapi di sini W belum diketahui, ya, W belum diketahui. Berarti kita buat W ini adalah beban tadi ya, gaya beban. Gaya beban rumusnya apa? Bukan gaya beban, gaya berat, maaf. Gaya berat rumusnya apa? Massa kali gravitasi. Berarti kita tinggal kalikan 20 kali 10. Ketemunya 200 Newton. Setelah ketemu W-nya, kita bisa tinggal masukkan. Nah, ini kita langsung saja ke sini. LK diperolehnya dari sini ya. Sehingga rumus LK, lengan kuasa adalah W kali LB per F. Nah, kita masukkan W-nya 200 dikali LB-nya 1 meter dibagi berapa gayanya? 50. Gaya kuasanya 50. Sehingga hasilnya 200 per 50 adalah 4 meter. Sehingga biar jungkat-jungkitnya ini datar ya, seperti ini, itu harus panjang lengan kuasanya itu 4 meter. Jadi 1:4 dengan gayanya 50 Newton. Seperti itu. Nah, berarti bagaimana jika kita ingin perpanjang LK-nya? Ya, misalkan nih, kita geser si titik tumpunya mendekati beban sepanjang 0,5 meter. Berarti nanti lengan bebannya ini 1 meter dikurangi 0,5. Berarti lengan bebannya tinggal 0,5 meter. Lalu berapa gaya yang bekerja? Nah, jadi ini kita bisa selesaikan. Kan gini, ceritanya tadi gaya, kita mau mencari gaya yang baru ya, jika tadi si lengan bebannya kita turunkan menjadi 0,5 meter ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan karena masanya masih sama, maka W-nya juga sama. Kita masukkan W-nya itu tadi 200, tulis 200. Lalu tadi kan kita perpendek lengan bebannya, otomatis di sini 1 dikurangi 0,5 ya. Jadi 200 kali 1 kurangi 0,5. Hasilnya adalah 200 dikali 0,5 sama dengan 100. Lalu dibagi ya, lengan kuasa tadi sudah kita cari 4 meter kalau setaranya ya. Nah, tapi di sini karena kita ajukan berarti kan dia bertambah panjang sebanyak 0,5. Nah, otomatis kita tambah aja 4 meter tambah 0,5 sama dengan 4,5. Nah, sekarang bisa langsung kita bagi 100 bagi 4,5 ketemunya 22,2 Newton. Nah, coba kita bandingkan dengan ya, ini dengan panjang LK lengan kuasa di sini yang bertambah 0,5 meter.
itu gaya yang diperlukan kita hanya butuh 22,2. Sedangkan tadi kalau kita pakai 4 meter lengan kuasanya, itu kita butuh gaya 50 Newton. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Yaps, kesimpulannya adalah semakin panjang lengan kuasa, ini semakin panjang, maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat itu lebih kecil. Seperti itu. Jadi itu adalah keuntungan dari menggunakan tuas. Nah, bagaimana kalau kita mau memperingan mengangkat benda biar tenaganya kita itu tidak banyak keluar? Jadi tadi kita perpanjang lengan kuasanya, atau kalau tidak diperpanjang lengan kuasanya berarti ya diperpendek lengan bebannya, atau masanya dikurangin, bebannya dikurangin, seperti itu. Sampai sini semoga bisa dipahami. Nah, tuas tipe 2 itu ada beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi yang di tengah-tengah adalah bebannya. Contohnya di sini adalah pembuka tutup botol. Kemudian ada gerobak dorong, pemotong kertas, pemecah kemiri. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau pembuka tutup botol, ya, di sini kita lihat bahwa ada di sini adalah F, ya, tangan ketika memegang gagang si pembuka botol itu merupakan kuasanya, titik kuasa di situ. Kemudian bebannya ada di mana? Bebannya ada di tengah-tengah. Lalu titik tumpunya mana? Titik tumpu ada di bagian ujung sini. Nah, jadi itu untuk pembuka tutup botol. Bagaimana dengan gerobak? Nah, gerobak berarti yang menjadi tumpuan adalah rodanya. Nah, kemudian bebannya di mana? Di bagian tengah kuasanya mana? Tempat kita memegang pegangan gerobak untuk mendorong. Jadi intinya beban di tengah. Kemudian pemotong kertas, ya. Pemotong kertas titik tumpunya ada di mana? Di ujung ini, sudut dari si pemotongnya. Kemudian nanti bebannya ada di tengah, ini kita berikan kertas, maka beban di tengah. Lalu di mana kuasanya, titik kuasanya ada di sini. Kemudian ada pemecah kemiri. Pemecah kemiri di sini kuasanya, ya, untuk memberikan gayanya. Lalu bebannya, kemirinya diletakkan di sini. Lalu di mana titik tumpunya? Nah, titik tumpu ada di sudut pertemuan ini, ya, antara sisi dari alat pemecah kemiri. Ya. Itu untuk tuas tipe 2. Tuas tipe 3 itu sekarang diganti. Berarti yang di tengah-tengah adalah kuasanya. Kalau tadi yang tuas 1 di tengah-tengah adalah titik tumpunya, tuas tipe 2 yang di tengah-tengah adalah bebannya. Sekarang yang tuas tipe 3 yang di tengah-tengah adalah kuasanya. Nah, bisa kalian lihat gambar contohnya apa saja. Di sini kalian menggunakan pinset. Nah, pinset, ya, kuasanya ada di mana? Kuasanya ada di tengah-tengah sini. Padahal titik tumpunya di mana? Titik tumpunya ada di ujung bagian belakang pinset. Sedangkan bebannya ada di ujung depan pinset. Seperti itu. Pinset sama penjepit roti sama. Kemudian untuk sekop. Nah, kita lihat sekop yang digunakan oleh orang ini. Bebannya di mana? Titik beban itu ada di depan, di bagian sekopnya. Kemudian kuasanya itu di mana? Orang itu memegang gayanya di tengah-tengah. Lah terus untuk menahannya mana? Titik tumpunya ada di ujung dari sekopnya, gagang sekop. Itu adalah titik tumpunya. Kemudian ada siku lengan, ya, bebannya ada di tangan kita. Kemudian kuasanya ada di daerah pergelangan tangan. Kemudian untuk
titik tumpunya ada di siku. Staples seperti itu, titik tumpunya di belakang ya, pertemuan ini sudutnya, kemudian kuasanya itu kita berikan di tengah-tengah, di sini bebannya ya. Itu adalah contoh untuk tuas. Kemudian untuk contoh katrol. Nah, di sini katrol itu adalah suatu benda yang berbentuk roda dengan ada poros di tengah. Nah, ini untuk mempermudah kerja, katrol dibedakan menjadi 3, ada katrol tetap, gerak, dan majemuk. Kalau katrol tetap, itu berarti dia diam. Dia menempel pada suatu bidang datar. Kalau katrol gerak, itu dia tidak terpasang pada tempat yang tetap, dia bisa bergerak atau berpindah. Kalau katrol majemuk itu katrol yang tersusun oleh katrol tetap ataupun katrol gerak gitu. Contohnya seperti gambar ya, bisa dipahami. Kemudian keuntungan menggunakan katrol itu seperti apa sih? Nah, kita perhatikan pada gambar ini. Nah, ini adalah yang pertama adalah katrol tetap karena dia menempel ya pada bidang datar. Nah, kalian lihat bahwa katrol itu ini W adalah gaya bebannya ya atau gaya berat. Kemudian dia akan disambungkan oleh tali. Nah, tali ini akan masuk ke katrol. Nah, di sini titik O tengah-tengah itu adalah titik tumpunya ya sebagai tumpuan. Lalu O ke A ini adalah lengan bebannya ya. Sedangkan O ke B adalah lengan kuasanya. Lalu di sini F ini adalah arah gaya kuasa ketika kita mau menarik. Seperti itu. Nah, pada katrol tetap bisa kalian lihat O ke A lengan bebannya dan O ke B lengan kuasanya itu jaraknya sama. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa keuntungan mekanisnya adalah 1. Kok bisa 1? Nah, tadi karena lengan kuasa per lengan beban itu sama, berarti kan 1/1 sama dengan 1. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan mencari salah satu di antara ini, berarti kalian harus cantumkan ini keuntungan mekanisnya 1. Kemudian ada katrol bergerak. Nah, kalian bisa lihat katrol bergerak itu dia tidak diam ya atau tidak menempel. Dia bisa bergerak, bergeser, naik turun seperti itu. Kalian perhatikan. Nah, titik tumpu pada katrol bergerak itu adalah di titik O-nya itu ada di sini ya. Di sisi ini. Nah, otomatis O ke A ini adalah lengan beban ya. Karena bebannya berada di tengah-tengah sini. O ke A. Lalu O ke arah B sini. Ya, O ke B ini adalah lengan kuasa karena ini untuk nanti menarik atau memberikan gaya ya. Nah, di sini pada katrol bergerak kalian bisa lihat O ke A ya dan O ke B ya. Kalian bisa lihat OB sama dengan 2 kali OA jaraknya. Berarti bisa diasumsikan lengan kuasa sama dengan 2 kalinya lengan beban. Maka berarti di sini keuntungan mekanisnya adalah 2. Ya, lengan kuasa itu 2 kali lengan beban. Jadi nanti kalian pakai rumusnya ini. Nah, kemudian untuk jenis katrol ketiga ada katrol ganda atau katrol majemuk. Nah, sistem katrol ini keuntungan mekanisnya itu menggunakan jumlah banyaknya tali yang menopang beban atau banyaknya katrol yang digunakan ya. Nah, di sini contohnya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti talinya ada 1, 2, 3, 4. Nah,
ini keuntungan mekanisnya adalah 4. Nah, berarti bergantung jumlah katrolnya, tidak selalu 4, tapi kayak pada gambar ini adalah 4. Rumusnya masih sama, berarti di sini gaya beban per gaya kuasa. Lengan di sini lengan kuasa per lengan beban. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada dua buah benda, masing-masing 800 gram diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak ya. Jadi 800 gram itu satunya diangkat dengan katrol tetap, satunya diangkat dengan katrol bergerak. Berapa gaya kuasa yang dibutuhkan pada masing-masing katrol jika diketahui gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Nah, kita ketahui dulu. Nah, W itu bisa kita cari karena di sini oh iya, ini harusnya bukan W. Ini Bu Sinta salah, ini harusnya dia masih massa. Oke, ini massa. Nah, massa sama dengan 800 gram. Ini kita ubah menjadi kilo, berarti 0,8 kilo. Ya. Kemudian di sini katrol tetap diingat-ingat keuntungan mekanisnya 1, sedangkan katrol gerak keuntungan mekanisnya 2. Maka bisa kita cari, kan yang ditanya adalah katrol tetap dan katrol gerak, gayanya berapa ya. Nah, dijawab gaya untuk menarik pada katrol tetap itu rumusnya adalah W per km ya. Karena tadi dari mana? Tadi kan dari ini. Tadi kan dari km sama dengan W per F. Otomatis ya, jika kita mau cari F sama dengan, kita pindah ruas ya, F-nya di sini, km-nya berarti kita turunkan. F sama dengan W per km ya, ini W per km. Nah, kita tadi belum tahu W-nya, baru diketahui masanya ya, berarti kita tinggal kalikan saja. Untuk mendapat W adalah massa kali gravitasi, 0,8 kali 10 sama dengan 8 bagi 1 keuntungan mekanisnya, berarti gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban ini, beban 800 gram itu adalah 8 Newton. Itu untuk pakai menggunakan katrol tetap. Kalau katrol bergerak, berarti kita tinggal gunakan keuntungan mekanisnya 2 ya, berarti tinggal kita masukkan 0,8 kali 10 tadi kan berarti 8 Newton dibagi keuntungan mekanisnya 2, berarti 8 bagi 2 sama dengan 4 Newton, seperti itu. Nah, itu soal untuk katrol tetap dan bergerak. Bagaimana kalau jika katrolnya ganda? Suatu benda yang beratnya 800 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk atau ganda dengan 4 gabungan katrol, berapa gaya minimum yang harus diberikan, berarti berapa gaya yang bisa kita berikan. Diketahui dulu W 800 Newton gaya beratnya atau bebannya, kemudian keuntungan mekanisnya itu ada 4 katrol, berarti 4. Yang ditanyakan adalah gayanya, gaya kuasa yang diberikan, maka di sini tinggal km sama dengan W per F atau F sama dengan W per km. Kita masukkan aja W-nya 800, km-nya 4. Berarti ketemunya F-nya 200 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke bidang miring. Bidang miring itu apa sih? Nah, bidang miring adalah suatu bidang ya yang dia berbentuk bidang datar dan membentuk sudut tertentu, kemiringan tertentu. Nah, bidang miring ini mampu mengubah gaya dan jarak. Misalkan kita memindahkan objek, ya, itu jarak yang ditempuh bisa menjadi lebih besar, tetapi gayanya lebih kecil. Contohnya, ketika kita naik gunung, mungkin jarak yang ditempuh ketika jalannya berkelok, itu jaraknya akan lebih panjang, tetapi justru tenaga yang dihabiskan lebih sedikit ketimbang kita langsung menanjak ke atas dengan
jalan yang lurus, sudutnya yang besar itu memang jaraknya pendek, tapi gaya atau usaha yang kita keluarkan itu lebih besar. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, untuk bagian-bagian yang terkait dengan bidang miring itu ada beban, kemudian ada kuasa atau F di sini, kemudian ada jaraknya dan juga ketinggian. Nah, dari situ bisa timbullah persamaan bahwa berat benda, ya berat benda atau beban dikalikan tinggi akan setara dengan gaya yang diberikan dikalikan jarak. Maka keuntungan mekanisnya bisa diperoleh dengan rumus W per F sama dengan S per H, atau beban per gaya sama dengan jarak per tinggi. Contohnya apa sih bidang miring di kehidupan sehari-hari? Ada pisau, tangga, paku, dan mata kapak. Kemudian ada sekrup, linggis, kemudian ada jalan berkelok di pegunungan juga. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berapakah besar gaya? Nah, ini yang ditanyakan gaya yang dilakukan seseorang yang menarik benda, ya ditarik ke sana, seberat 20 kg, bebannya, bendanya yang ditarik, menaiki bidang miring seperti gambar. Nah, diketahui gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita ketahui dulu, W-nya itu 20 kilo sama dengan 200 Newton. Dari mana? Ini harusnya 20 kilo kali 10 meter per sekon, ya. Ini Sinta perjelas. Ini harusnya 20 dikali 10 baru ketemu 200. Oke. Nah, kemudian gravitasinya di situ 10, ya. Jaraknya 15 meter, tingginya 2,25 meter. Maka yang ditanyakan adalah berapa gaya yang dibutuhkan untuk menarik bendanya. Nah, pakai persamaan W kali H sama dengan F kali S. Maka tinggal kita masukkan. Ini S-nya kita pindah ruas ke sisi sini sehingga dia dibagi, maka ketemu persamaan F. F sama dengan W, ya, W-nya 200 dikali H hanya 2,25 meter dibagi S. S-nya pindah ruas tadi ya, S-nya 15. Maka ketemunya berapa? Nah, ini 0-nya 2 ini untuk menghilangkan koma. Sehingga tersisalah 2 kali 225. Ya, berarti 450 hasilnya. 450 dibagi 15. 45 bagi 15, 3. Nah, tadi sudah nyimpen 0. Berarti tinggal dikalikan 0-nya. Sehingga menghasilkan 30. Ya, jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat atau menarik benda di bidang miring ini adalah 30 Newton. Nah, roda. Jadi untuk macam dari pesawat sederhana yang lainnya adalah roda gear. Nah, di sini roda gear itu merupakan suatu roda yang memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan sehingga nanti menghasilkan kerja, ya. Nah, besar kecilnya gear ini mempengaruhi besar kecilnya gaya yang dihasilkan. Berarti kalau gear kecil, ya mungkin gayanya juga kecil. Kalau gear besar, gayanya besar. Tapi mungkin di sini, bukan mungkin ya, di sini juga akan mempengaruhi kecepatannya. Ya, banyaknya gigi menyebabkan lambatnya kecepatan rotasi. Nah, gear dapat memberikan kecepatan, tetapi mengurangi gaya. Gear bisa menambah gaya dorong, tetapi mengurangi kecepatan. Contohnya seperti ini. Ketika kita menanjak, ya, naik sepeda menanjak, otomatis kita itu kan akan memindahkan gigi, ya. Memindahkan gigi, dia akan berpindah di gigi kecil. Nah, gigi kecil ini, ya, berarti gearnya itu kan kecil. Dia akan memudahkan kita untuk mengayuh karena nggak berat, giginya kan kecil.
mengayuh di tanjakan, sehingga gaya yang diberikan enteng. Tetapi di sini kita harus mengayuhnya dengan lebih cepat karena dia nggak bertambah jaraknya, ya. Berarti dia meskipun gayanya enteng, terus dikayuhnya harus cepat, tapi jalannya itu lambat, ya. Nah, kalau gigi besar mengayuhnya itu, misalkan kita di jalan datar, kita ingin kecepatan kita itu cepat, sepedanya melaju cepat lah. Nah, itu biasanya kita pindah ke gigi besar. Kalau gigi besar itu kita mengayuhnya lebih berat, sekali kayuhan itu agak berat. Tetapi pedalnya itu akan berputarnya itu akan memberikan dorongan yang lebih jauh, seperti itu, sehingga kecepatannya bertambah. Nah, itu untuk roda dan gear. Nah, sekian dari Bu Sinta untuk penjelasan dari pesawat sederhana. Semoga nanti bisa dipahami. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.